Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita bertemu lagi di program kesayangan kita di rumah Mama Dede. Seger-seger banget nih Mas Seger-seger Bedu. ya, kayak sayur pasar induk. Ini kayak mangga yang udah mateng banget tuh, kayak Iya, enak banget. kuning ya kan. Kuning. Ini kayak buah naga, Buah warnanya naga. pink, merah, ya. Ini buah nangka nih. Iya, Buah nangka, nangka. kuning juga. Tapi emang Ipe udah tahu ibu-ibu ini jamaah dari mana semua? Belum. Kita tanya-tanya aja yuk, Bang Tanya-tanya. Mas Bedu. Tapi kalau dia mau jawab ya, kalau dia nggak mau jawab nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pasti mau jawab lah ya. Yuk, buat ibu-ibu yang kayak buah mangga nih dari mana ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim Assalam Mahasiswa Asri Bekasi Utara. Luar biasa, Taman Wisma Asri Bekasi Utara, Majelis Taklim Assalam. Bekasi Utara, jauh berarti ya Bu dari Sumatera Selatan ya Bu ya? Jauh. Udah Bekasi, Sumatera Utara, Selatan lagi. Iya. Ya. Nih. Ibu-ibu yang buah naga nih Bu dari mana? Brebes. Dari mana coba diulang? Kami dari Majelis Taklim Al-Munawaroh, Oh. Kluwut, Pulau Kambang, Brebes. Pulau Kambang, Bula Kambang, Pulau Kambang mah. Oh, Pulau Kambang. Iya, Sobat Ambiar. Bula Kambang. Bula Kambang. Iya, nih. Bula Kambang. Bula Kambang, Kambang. Brebes. Brebes. Iya. Yuk, buah naga dari mana Ibu? Buah naga, buah nangka. Buah nangka. Dari mana Bu? Iya, Villa Mas Indah Bekasi Utara, Baitul Mukmin. Ini Majelis Taklim Anda. Wih. Mas Bedu, ini enak banget ya nih orangnya Bang. Dia tuh keluar negeri mulu Bang. Dia kayak foto-foto Ya di wajar Instagram. keluar negeri dulu. Dia kan kerjanya emang travel. Enggak Bang, ini orang biasa gitu Bang. Orang biasa. Iya, kerjanya penyanyi. Cuman dia ke Menara Apple, terus ke Amerika, ke Korea foto-foto nih Bang nih tuh. Ya, Terus apa-apa. dia punya tas tuh Bang, tas Hermes Bang di pamerin. Ya Ipa juga- bagus, gak apa-apa. Kenapa kamu iri? Iya Bang. Hah? Iya Bang. Kenapa? Ipa juga Pengen punya tas gitu. punya tas Bang. tapi- Pengen pamer-pamer gitu. Iya, Bang. Biar kayak sosialita. Iya Bang. Kamu BPJS. Kok BPJS Bang? Itu budget pas-pasan jiwa sosialita. Ya Allah. Ini kehidupan nyatanya seperti ini apa enggak ya Bang ya? Jangan-jangan Hati-hati. Jangan menilai orang dari tampilannya aja. Jangan lihat orang dari media sosial. Siapa tahu di media sosial dia bahagia, tetapi di belakang dia sedih. Ih, karena banyak kejadiannya ibu-ibu ya. Ada temen Ipa Bang, dia juga keluar negeri terus. Terus? Tapi setiap ketemu sama Ipa, minjem duit. Ngutang mulu. Padahal dia keluar negeri mulu, nggak dibayar juga utangnya Bang. Itu dia Jadi dia ngutang buat keluar negeri. Iya kayaknya Bang, enak banget ya. Terus yang paling bahayanya, Mulai Ipa minjemin ketahuan lagi. modus aku. Ketahuan banget. Iya. Iya, Ipa sering minjemin. Nggak boleh, itu namanya palsu, pencitraan. Orang jalan-jalan ke mall, ya kan? Tanggal tua, Bu, nggak punya duit, Bu, belum gajian. Ada baju bagus. Gimana nih ya? Oh, dipakai di kamar pas, dicocokin. Set. Nanti foto-foto. Difoto, cet. Mau pakai yang mana ya? Set. Wah, Udahannya, Bu, dicopot lagi, balikin ke mbaknya. Mbak, maaf, Mbak, nggak jadi nih, Mbak. kemahalan. Itu kan udah ngeselin. kucek-kucek. Ipa sering kayak gitu Mas Bedu. Wah, berarti kamu. Selama Ipa ini. sering kayak gitu. Wah, kamu telah Pakai membuat rok. sebuah tipu daya menggunakan media sosial berarti Iya, kamu. tapi kan nggak apa-apa Mas Bedu kan itu. Assalamualaikum. kode pribadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wah, Ada apa sih rame? ini mah. Punten. Damang Agus. Waalaikumsalam. Ini mah, jadi Ipa punya teman mah. Ya. Dia tuh selalu ke luar negeri terus dipoto masukin Instagram, foto Mejeng. masukin Instagram. Iya mah begitu. Tapi setiap kali ketemu sama Ipa, minjem duit mah. Dikasih nggak? Ipa kasih mah. Tapi Berarti banyakan ipah duitnya. Heeh. sama dia. iya. Keren dia. Hebat, Keren. Mbak. Ya. Minjemnya Minjem 20.000 sih mah Oh. buat makan di warung. 20.000 mah nggak Hampir minjem. mama mau minjem. Iya, Iya. kita mah minta buat parkir. Parkir aja. Kayaknya sekarang itu mah udah anak-anak zaman sekarang tuh sekarang lebih menonjolkan tampilan. Yang penting di media sosial dia keren, padahal kehidupan sehari-harinya tuh Iya. mengenaskan. Banyak yang seperti itu, mah. Oke. Hari ini di zaman milenial sekarang
medsos itu seolah-olah merupakan suatu kebutuhan. Sekarang saya tanya deh, kita yang muslim, siapa yang di rumah punya Quran ngacung? Siapa yang punya HP ngacung? Saya tanya, kalau Anda keluar rumah Quran ketinggalan, balik lagi nggak? Kalau Anda kemana-mana HP ketinggalan, balik lagi nggak? Tuh, ini doang yang rajin ngaji begitu. Ya Allah, iya benar. Maksud saya apa? Zaman sekarang rasanya kalau nggak punya HP udah ketinggalan zaman. Udah kayak orang zaman baheula banget. Masya Allah. Sekarang yang namanya HP beribuan merek, ukuran bermacam-macam. Demi memudahkan kita berkomunikasi dengan siapapun. Saat ini di suatu tempat ada kejadian, di saat yang sama orang tadi bisa ngelihat kejadian yang terjadi. Ini gara-gara medsos. Luar biasa ini. Semua seolah-olah kita membutuhkannya. Yang tua, yang muda, yang ustadz, yang ustazah, yang penceramah, yang pejabat, yang kiai, yang siapa-siapa, pelajar, mahasiswa, emak-emak, nenek-nenek. Sekarang hampir semuanya pada punya HP. Iya apa iya? Punya gadget. Masya Allah. Boleh kita punya, boleh. Tapi ambil manfaatnya. Nah ini masalahnya mah. Yang namanya HP, yang namanya gadget, yang namanya medsos itu, kalau saya melihat seperti dua sisi mata uang. Manfaatnya ada, mudaratnya ada nggak? Ada. Manfaatnya banyak, maaf. Kita nonton tuh ceramah para ustadz. Adi Hidayat, Pak Agim, ceramah UAS, terus kita tonton. Dapat ilmu. Ada orang pasang, ini resep gue, gambarnya, hasilnya. Cobain, bisa. Ada orang ditunjukin gambar, dia masak. Yang dia masak, ini. Kita jadi bisa. Manfaatnya banyak. Pelajaran ambil kita dari situ bisa. Resep bisa. Ilmu pengetahuan nambah. Wawasan juga nambah. Tapi maaf, ada sisi negatifnya. Ambil yang baik-baik, yang bermanfaat buat kita. Mana yang negatifnya? Punten. Misalnya dapat kabar. Langsung diposting kemana-mana, di-share kemana-mana. Saran saya, jangan terlalu terburu-buru. Allah saja berfirman, Anda lihat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, kalau kalian mendengar kabar dari orang fasik yang rusak akidahnya, jangan langsung percaya, tabayun dulu, cek and recheck. Mau langsung dikirim sama semua orang. Belum dicek, benar apa salahnya. Belum dibandingkan dengan yang lain. Ini pendapat siapa. Makanya Allah berfirman dalam ayat ini, yang bisa mencelakakan orang lain. Coba. Kalau Anda menyampaikan kabar bohong, Anda dapat kabar dari orang, disampaikan kepada orang sekian banyak, dalam hitungan detik sudah tersebar, sudah viral kemana-mana. Kalau itu berita benar, kalau nggak benar, ngerugiin orang nggak? Ngerugiin. Makanya jangan terburu-buru, kata Allah, cek and recheck dulu. Ini sekarang pengen yang paling duluan, yang paling cepat memberikan kabar kepada orang. Ini terjadi. Tapi lihat dulu, maaf. Dimanapun kita berada, setan saudara. Setan itu membisikkan kepada kita manusia bukan dengan intimidasi. Bukan dengan kekasaran, bukan dengan paksaan. Setan itu halus. Masuk ke dalam satu badan manusia. Perlahan-lahan. Coba kalau kamu sampaikan berita seperti ini. Kamu pasti dapat jempol. Kenapa? Karena ini berita bagus. Belum dicek dulu, merasa benar. Langsung di-share kemana-mana. Kita nyesel. Maaf dalam tanda kutip. Kalau Anda sembarangan nge-share kemana-mana, menyampaikan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya, hoak apa bukan? Merugikan orang enggak? Jangan sembarangan kita bicara.
Sebagai seorang muslim banyak aturan hidup. Mana aturan hidup kita? Quran dan sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu berbicara yang tidak ada kamu pengetahuan tentangnya. Artinya kalau cuma kabar dari orang, kita belum ngecek kebenarannya, jangan dibicarakan. Innas sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Jangan digampangin loh. Ada nggak orang berantem gara-gara medsos? Ada. Banyak. Gara-gara digebugin orang. Akhirnya maaf, tidak sedikit. Medsos itu banyak manfaatnya, bisa dagang. Menawarkan liburanmu kemana. Menawarkan kendaraan, naik pesawat, naik apa. Menawarkan hotel, nawarin baju, nawarin kudungan. Semua bisa dijual di medsos. Bisa dijual apapun. Nyari duit di situ. Tapi maaf, namanya manusia, setan selalu ada dimanapun. Tidak sedikit gara-gara medsos ditipu orang. Iya apa iya? Iya. Ya. Anak perawan orang diperawanin orang gara-gara medsos. Ya Allah. Dikasih janji gambarnya ganteng. Cie. Kan sekarang mah yang jerawatan jadi hilang. Iya, Mak. Iya. Yang ada tompelan jadi hilang, jadi cakep. Iya. Iya, Betul. Ma, ada, Ma. Begitu ketemu, ternyata menyeramkan. Ini kebohongan sosial sekarang. Banyak, punten, contoh. Ibu lagi santai di rumah, habis masak, habis cuci, habis ngepel, habis sembahyang lohor, telepon bunyi. Diangkat nggak? Diangkat. Ibu segera kirimkan uang 10 juta, anak ibu ketabrak. Siapa? Anak saya. Iya, tuh anak ibu yang pertama disebut namanya sama ibu. Tuh itu dia namanya, tuh. Dia nggak tahu nama anak kita, gara-gara kita panik. Anak ibu nomor 1, dia langsung bilang, oh itu namanya, iya. Ditipu nggak? Ditipu. Banyak yang begitu gara-gara medsos. Dipakai nipu orang, membuat kejahatan, kemudian akan merayu seseorang. Gara-gara medsos gak sedikit. Mudah-mudahan ini gak udah pada nenek-nenek doang. Yang muda-muda kan banyak. Begitu dia dandan, udah cantik. Nah. Masukin di medsos. Iya. Emang suaminya kan nggak pernah ngerayu dia. Iya, Mak. Nggak romantis. Dipuji sama laki orang. Besok kondangan. Masukin lagi. Dipuji sama laki orang. Ih, cantiknya Diko. Gara-gara medsos bisa selingkuh. Bisa Betul, selingkuh, Ma. betul. Makanya manfaatnya banyak. Tapi jangan lupa mudaratnya juga, Juga ada. banyak. Makanya Oke. kita wajib memilah dan memilih. Pilih. Mana yang harus kita lakukan. Mana yang jangan kita melakukan. Oke, kalau ada Siap, istilahnya tuh, terima Ma, kasih, Ma. saring sebelum sharing. Iya, atau Sharing. thinking before posting, ya. Thinking. Setelah ini kita balik lagi, Mama, jangan kemana-mana untuk lanjutkan tausiahnya. Tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Niatnya ngajak orang umroh biar tidak salah langkah. Ini loh yang dikerjakan di Mekah. Jangan sampai buang-buang duit puluhan juta, tidak sampai tujuannya. Iya, iya. Uang duit puluhan juta cuma sampai asrama haji Pondok Gede doang. Namanya Haji Halimah. Sampai ke Halim, baik dari ke rumah. Ya, kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Nah, Ma, Non. bicara soal sosial media. Iva punya teman, Mah. Waktu itu dia pergi umroh. Dan di setiap kegiatannya dia di Instastory, Mah. Ya. Saya lagi ini, saya lagi itu. Itu bagaimana, Mah? Maaf, boleh jadi saking senangnya saya umroh, semua dimasukin medsos. Tapi jangan berlebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Boleh jadi lagi tawaf, kita foto, lagi saing, udah.
Kalau semua kegiatan disampaikan maaf dalam tanda kutip, itu seolah-olah pamer. Itu ria. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ria'an nas. Al-Baqarah 264. Jangan batalkan pahalanya kata Allah. Seperti orang ria. Biasa saja. Rasul bersabda khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Kalau dia di ini Siap, mah, Naon? di endorse sama perusahaan travel lagi umroh, harus foto, posting. Nah, itu mah kebutuhan duit orang punya travel. Berarti Bedu ikut travel A misalnya. Di endorse, Pak, dibayarin, Pak. Hah, Duit enak iya, banget. dengerin. Agus rombongan ikut travel B misalnya. Nah, apa yang punya travel nih, gambar Agus gimana? Gambar Budi di mana? Dipoto. Iya. Maksudnya menarik klien. Iya. Biar tertarik, Bedu aja ikut. Iya. Agus aja sama teman-teman ikut. Tuh, siap kata Agus. Jadi dipostingnya setelah pada saat proses ibadahnya, mah. Iya. Kembali ke niatnya. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Iya, Niatnya mengajak orang-orang biar tertarik kayak saya nih. Ikut travel ini. Tapi nyata. Iya. Bimbingan ibadahnya bagus. Maaf dalam tanda kutip. Saya kan udah dari dulu bolak-balik puluhan kali. Ada yang travel hanya mengantarkan ke Mekah. Oh, nganterin doang, mah? Ya, cuman pulang pergi doang. Di sono dicuekin. Nggak tanggung jawab sampai... Bukan nggak tanggung jawab. Karena sebelumnya udah ditatar 2-3 kali dikasih manasik, mereka berpikir cukup. Sampai sana lepas aja udah. Tanpa ada bimbingan lagi. Makanya kalau seandainya benar kita di suatu saat ikut dengan travel mana yang bimbingannya benar-benar di sana diarahkan oleh mutawib-mutawib mereka, itu silahkan saja. Niatnya ngajak orang umroh biar tidak salah langkah. Ini loh yang dikerjakan di Mekah, jangan sampai buang-buang duit puluhan juta, tidak sampai tujuannya. Iya. Buang-buang duit puluhan juta cuman sampai asrama haji Pondok Gede doang. Namanya Haji Halimah. Haji Halimah. Sampai ke Halim, baik dari ke rumah. Halim. Tapi ke Halim balik ke imahnya, mah. Iya. Balik dari ke rumah. Nih buat travel silahkan ajak saya juga. Nawarin diri ya kesian dalam budak detik. Siap, Mah, gini nih, Mas. Sebelum Mama Nani lanjutkan tausiahnya, kan Budu juga punya istri nih, Ma, ya. Kan Budu juga Budu kan katanya suami yang baik itu adalah suami yang punya rasa cemburu ya, Ma, ya. Ya. Misalkan istri tuh selalu posting dia wajahnya, kan aku takut wajah istri aku tuh dijadikan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan negatif untuk para orang yang melihat wajah istri saya. Boleh nggak saya melarang istri saya untuk stop posting? Sangat boleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami kepala keluarga. Wahai Anggi, jangan ngebanyakan posting wajah kamu keluar. Suami kamu cembokur. Cembokur. Itu bahasanya gaul banget, cembokur. Cembokur. Cemburu maksudnya ya, Mas. Cemburu. Bahasa tahun berapa itu Mas cembokur, Mas? Itu tahun 60. Ya Allah. Sesuai umur kapan ngomongnya. Ya kan ngomongnya sama saya yang Iya, 90-an, Mas. Tadi emang gue pikir kan mama yang ngomong. Oh iya. Kan yang di om aja ngomong nih nenek-nenek doang. Seumur mama. Enggak ada muda-muda Nyambung, gitu. kan? Artinya bolehlah kita sebagai suami mengingatkan Boleh. jangan terlalu sering posting. Bukan boleh, kudu. Kudu, Mah, ya. Wajib nih, Kudu Ma. wajib daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Iya. Mendingan kita mencegah daripada mengobati. Siap, Mah. Baik. Siap, Ma. Oke. Ya, Kalau gitu silakan, Ma, melanjutkan. sambil lanjutkan, Mah. Tipu daya sosial media. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, betapa banyak tipu daya medsos ini. Karena orang yang nipu kita tidak sedikit dari medsos. Maaf, manfaatnya sangat banyak. Makanya jangan kita hanya lihat yang kejahatannya, tapi lihat manfaatnya. Kembali kepada kita. Memilah dan memilih mana yang kita ambil. Makanya saran saya, jangan selama-lamanya kita megang HP seumur-umur. Kita yang ngebagi waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Yang namanya HP kan cuman alat. Diperalat oleh kita buat apa? Silakan ibu di mobil, di jalan. Tuh hafalin ayat-ayat Al-Quran. Hafalin hadis Nabi. Hafalin pelajaran. Itu sangat banyak manfaatnya buat kita. Sekarang mah yang namanya kita ngaji, tidak perlu kita datang ke lapangan, ngedengerin orang ceramah, di rumah, nonton TV, istilahnya sambil masak juga ibu bisa. Kencengin aja suaranya. Bisa nggak? Bisa sekarang mah. Ini manfaatnya. Tapi sekali lagi,
tidak sedikit tipu daya yang ditimbulkan gara-gara medsos. Tadi yang wajahnya jelek jadi cantik. Yang tadinya orang tidak percaya dengan bujuk rayu jadi percaya. Yang namanya orang dagang. Kan yang namanya syarat dagang itu ada penjual, ada pembeli. Ada barang yang dijual, ada barang yang dibeli. Ada ijab qabul. Maaf, sementara tidak sedikit barang yang dijual gambarnya sangat bagus, kenyataannya barangnya kurang bagus. Ini kan pembohongan publik. Ini kan penipuan. Dan ini ternyata sering terjadi. Makanya silahkan kita yang memilah dan memilih. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang boleh saya ambil, mana yang tidak boleh saya ambil. Jangan semuanya Anda ambil, tidak bisa. Karena semua yang kita lakukan, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa in kuntum tastatiruna ayyasyhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala jurudukum. Surat Fussilat 22. Kalian tidak bisa terhindar, tidak bisa bersembunyi dari persaksian yang disaksikan oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh telinga kita, pandangan mata kita, bahkan kulit pun akan jadi saksi. Makanya Bu, tangan Anda nyentuh HP, mencet. Hati-hati. Ini tanggung jawab. Dulu dikatakan mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu. Saya tidak bercanda. Makanya saking harus kita menjaga kalimat, diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah, yang iman kepada hari akhir, bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, mendingan diam. Dulu dengan mulut. Sekarang mulut diam, tangan. Iya, Pak, iya. Coba Anda perhatikan. Duduklah kita di bandara nungguin pesawat misalnya 1 jam lagi. Duduk. Kita nengok, ada orang. Iya apa iya? Saya tidak ngarang. Survei membuktikan. Kenyataan. Artinya yang ngobrolnya ini. Bukan ini. Yang menjadikan orang yang jauh jadi dekat. Yang dekat jadi jauh. Sementara Islam mengajarkan kita untuk silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hubungkan silaturahim. Maaf. Dalam aturan agama kita silaturahim itu ngobrol. Ibu tinggal di mana? Di Bekasi. Dari mana Ibu? Dari Brebes. Bawa apa Ibu ke sini? Bawa telur asin. Tuh. Ngobrol. Silaturahim bukan? Jadi yang dekat. Ngobrol sama yang dekat. Ini gara-gara HP. Yang dekat kan diajak ngomong. Cuma ngelirik doang dikit. Yang sebelahnya juga sama. Yang jauh jadi dekat. Ini yang salah. Islam mengajarkan orang yang sekeliling kita itu ajakin silaturahim. Sekali lagi, walaupun manfaatnya banyak luar biasa, ada sisi negatifnya. Kita jaga jangan sampai kita melaksanakan, membaca termasuk kepada orang yang sisi negatifnya. Karena Masya Allah semua dipertanggungjawabkan nanti di yaumil kiamat. Berat tanggung jawab kita. Kucing masuk mah. Ada kucing mah. Teu naon? Iya nggak apa-apa biar aja. Iya kan di rumah mama Iya, merah kucing tetangga di belakang. Teu naon emang kenapa? Lanjut mah. Iya. Tuh, jadi kita bersosialisasi ada yang langsung, ada dengan sarana yang disebut dengan HP, yang sekarang disebut dengan medsos. Silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang ada grup RT, grup RW, grup senam, ada grup emak-emak, nih ya, anak sekolahan. Grup emak-emak, coba seperti anak-anak kalian nih. Emak-emak nih punya grup wali murid ya Pak? Anak-anak kita kan, cucu-cucu nenek nih, ya. Anak-anak kalian, anak-anak kelas 2, anak-anak kelas 1. Itu kadang-kadang kalau disuruh bikin PR sama gurunya kan lupa. Lupa, diganti ke orang tuanya. Nah, di grup. sekarang emak-emaknya pada punya HP. Dikirimin dari sekolah, grup wali murid. Ada PR, wow rame ini emak-emaknya nih.
pada mikirin PR anaknya. Berguna, ini berguna. Iya, Berguna betul. gitu. Jadi Gitu. ambil yang manfaatnya, Betul. jangan ambil yang mudaratnya. Dan ingat bahwa kehidupan kita adalah di dunia nyata, bukan di dunia maya. Jangan sampai terbalik ya. Tetaplah iya Ibu lupa. Nanti setelah ini Ibu punya kesempatan untuk bertanya Langsung sama Mama kepada Dede Mama ya Bu Dede. ya. Siapkan pertanyaannya ya, tipu daya sosial media. Setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Hidup di Nggak ngerti kalau kita umat Islam wajib belajar, ngapain lu nggak belajar? Masa nggak diajarin sama emak lu dosa dan maksiat? Mikir. bukan saya, Ma. Iya, lu kan nanya. Iya benar ya, iya. kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Alhamdulillah kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah seperti biasa nih Bu, di segmen ini kesempatannya ibu-ibu untuk bertanya langsung kepada Mama Dede soal tipu daya sosial media. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya nih ibu-ibu. Bu, galau Bu. Iya nih, galau, Ma. Jangan galau-galau, karena segala kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin ya Yuk Bu, Allah. langsung siapa yang ingin bertanya? Silahkan Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Marfuah dari Jamaah Al-Munawaroh, Kluwut, Bulakamba, Brebes. Oke, Brebes. Galau, Ma. Ada apa Brebes? Marfu'ah. Begini, Ma. Sekarang dengan adanya media sosial, kemudian banyak yang kita punya grup WA. Kemudian di jam-jam sepertiga malam banyak yang nge-share, ayo kita tahajud. Nah itu hukumnya boleh tidak, Ma? Bu Marfu'ah, orang ngajak kebaikan dari mana aja. Nih, penyanyi sair-sair lagunya ngajak kepada kebaikan. Boleh? Boleh. Produser bikin sinetron ngajak kepada kebaikan dengan cara dia membuat film-film yang religi, ngajak berbuat baik. Boleh? Boleh. Ada orang ngajakin tahajud, boleh. Ngajakin duha boleh. Yang tidak boleh mana? Oi, tahajud yuk. Iya. Duha yuk. Dianya bobo mulu. Nah, itu yang salah. Islam mengajarkan ibda binafsik, dimulai dengan diri sendiri. Silahkan, tapi jangan terlalu juga berlebihan. Merasa sok dia paling suci. Biasa saja. Mah, itu kan share, Ibu mau tanya nih, Mah. Naon? Yang tadi Ibu tanyakan adalah sharing hal-hal yang Kebaikan. berbau kebaikan, ya kan, Mah, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Nah, ini sharing dalam hal-hal yang mohon maaf dalam tanda kutip ini buruk lah bisa dibilang. Karena ini yang melakukan belum mengerti masalah amal apa dosa jahiliyah. Apakah kalau kita men-sharing gambar-gambar tidak senonoh kepada teman-teman kita dapat dari Sebentar. teman. Kok kamu barusan bilang ini orang belum mengerti kalau ini dosa? Emang umur berapa belum mengerti? Ya mungkin dia belum terlalu banyak ikut pengajian kali lah. Ma. Oke. Iya. Ngerti nggak ngerti kalau kita umat Islam wajib belajar, ngapain lu nggak belajar? Masa nggak diajarin sama emak lu dosa dan maksiat? Mikir. Bukan saya, Ma. Iya, lu kan nanya. Iya benar ya, iya. Jadi siapapun itu, kalau dia geser kejelekan, Iya. gambar porno, kalimat-kalimat tidak senonoh, dia berdosa. Apalagi di-share kemana-mana, siapa yang biang dosa, orang mengerjakan dosa, kembali kepada dia. Banyak sekali. Iya. Orang yang pertama berbuat kebaikan, di-share kemana-mana, orang melakukan kebaikan, dia kebagian pahala, karena dia yang mulai. Sama. Orang melakukan kejahatan, dosa dan maksiat, tidak ada bela diri, dia tidak tahu. Ngapain lu nggak belajar? Quran ada, Iya, Ma. hadis Nabi ada, pengajian banyak. Artinya sama dong, Mah, dengan wanita yang mohon maaf kalau dia posting foto dirinya dalam
Iya, itu kan dosa dan maksiat. Nah, Apa dia nggak sadar? maksudnya Makanya ketika orang mengadakan dosa seperti yang dia sharekan ke orang, dia itu misalnya nih 10 orang, 10 dosa orang neblong ke dia. Ya Allah. Karena dia yang ngasih contoh pertama. Nggak ada pembelaan. Dia nggak ngerti ngapain lu nggak ngaji. Ngapain nggak belajar Quran. Begitu. Tuh. Ini pelajaran buat kita semua. Iya. Jangan ngasih contoh yang buruk. Kalau kita ngasih contoh yang buruk, orang melakukan keburukan. Berapa orang dosanya ke kita? Contoh seperti. Betul. Kan yang pertama membunuh di alam dunia ini kan siapa anak Nabi Adam? Ya. Siapa namanya? Habil dan Qabil. Qabil membunuh abangnya Habil gara-gara berebut cewek. Nah, kalau ada orang yang membunuh, maka Qabil kebagian lagi dosanya karena mencontoh dia, itu contohnya. Makanya hati-hati, jangan berikan contoh yang buruk. Iya. Apalagi kita sebagai public figure ya, Maya. Iya, Dicontoh segala tidak tanduknya pasti dicontoh. dari pakaian, Dari pakaian, gaya baju, cara berbicara. gaya dandan, bicara yang benar Iya, makanya. Siap, Ma. Siap, Ma. IP. Yuk, Kita selanjutnya. lanjutkan lagi, Mah, yang lain, Mah. Ibu, Iya. silahkan. Mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Nama saya Khairunisa dari Majlis Taklim Baitul Mukmin, Villa Masinda, Bekasi Utara. Oke, Galau nih mah, ada apa Herunisa? saya mau bertanya mah, ini ada sepasang remaja yang berkenalan lewat sosial media yaitu Facebook. Pada saat berkenalan dia melihat sepasang perempuan ini berkelakuan baik, cantik, lalu dia berkenalan dan akhirnya menikah. Setelah menikah, yang lelaki ini mengetahui aslinya dari perempuan itu dan lelaki ini merasa kecewa mah. Bagaimana solusinya mah? Buang. Makanya sebelum apa-apa dicek dulu, bener nggak? Jangan percaya sama omongan orang, buktikan dulu. Namanya orang dagang. Wih, ini paling mahal, paling bagus, masya Allah, tidak luntur. Begitu nikah ternyata luntur. Kata yang dia luntur tidak dijamin. Yang salah yang beli. Sebelum nikah jangan hanya di medsos dong. Cari rumahnya mana, tetangganya mana, saudaranya mana, keluarganya mana, sahabatnya mana. Tanya dulu siapa dia. Ini penyesalan kemudian. Silahkan buang aja. Oh, jadi nggak apa-apa ya mah kalau Jangan diceraikan? ngapain-ngapain, masih banyak yang baik. Tapi nenek-nenek doang. Terima kasih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ipah udah dari Biro Jodoh dapat Dian. Enggak, mah. Sebelum Dian ada mah beberapa kenalan dari Biro Jodoh tuh. Iya. Iya, Ipa soalnya kelihatan Kriteria. Kriteria. Ayo coba menurut Ipe yang Kriterianya cari buat suami jodoh buat kriteria Ipe. Gimana, ayo. Yang Mama udah ajarin ingat nggak coba apa? Rajin beribadah. Terus seiman. Ganteng mah. Biar nggak malu diajak kondangan. Boleh, tapi ganteng Iya. lahir Dan batin. Dan yang lebih utama kaya mah. Yang penting bukan kaya Kaya. materi, tapi kaya Kaya hati. hati, ya. Syukur-syukur kaya hati plus kaya materi. Teh. Enak banget tuh. Sebagai laki-laki, gue ingetin aja nih. Saya ingetin. Cari cowok jangan yang kaya, cukup yang pas-pasan nggak apa-apa. Yang paling enak yang pas-pasan. Pas-pasan, Pas Mbak. butuh, pas ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, aku jadikan segala kebutuhan hidupnya cukup. Tuh, gitu. Siap. Siap, Makanya Mak. nyarinya yang takwa. Iya, Itu Mak. janji Allah. Janji Allah kalau Allah. janji nggak pernah ngelak lagi janji. Betul, Mak. Amin. Jadi nggak ada kaya miskin, yang ada kaya sama berkecukupan ya, Maya. Iya. Kaya dan bercukupan. Udah mulai ada ilmunya nggak, Bedo, Mah? Dikit lumayan. Alhamdulillah. Berkat Mama Dede nih. Allah, Buka dan- kuping. Heeh. Kalau saya buka kuping, kita nggak denger tak ngomong apa dia. Ya. Kepiting dijepit kerang. Cakep, Cakep, Mah. Mah. Kerang di atas batu. Cakep. Cakep. Buka kuping biar terang. Cakep. Dengerin di sini ada beduk. Iya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi tetap di rumah. Mama, Dede. Janganlah silau Medsos luar biasa. Kayaknya hampir semua orang, apalagi yang muda-muda, nenek-nenek mah tidak semuanya. Semuanya mempergunakan medsos.
Banyak manfaat yang kita peroleh. Banyak kemudahan yang kita dapat. Resep masakan, resep kue, penataan rumah, itu semua ada di situ. Tapi jangan lupa, negatifnya pun selalu ada. Terima kasih Anda masih bersama kami dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara di segmen terakhir untuk Rumah Mama Dede. Dan seperti biasa untuk kita kembali mengingat apa saja yang sudah Mama sampaikan di segmen pertama sampai segmen terakhir ini tentang tipu daya sosial media atau media sosial akan dirangkum dalam sebuah kesimpulan dan juga nanti akan ditutup dengan doa oleh Mama Dede langsung. Silakan. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, di zaman milenial sekarang perkembangan iptek luar biasa, termasuk diantaranya medsos. Di zaman saya dulu tidak ada. Sekarang Masya Allah medsos luar biasa. Kayaknya hampir semua orang, apalagi yang muda-muda, nenek-nenek mah tidak semuanya. Semuanya mempergunakan medsos. Banyak manfaat yang kita peroleh. Banyak kemudahan yang kita dapat. Kita akan menghubungi seseorang via medsos itu sangat mudah. Memberikan kabar sama orang, mendapat kabar dari orang. Sampai-sampai penawaran pakaian, penawaran rumah, tanah. Penawaran akan jalan-jalan kemana, naik pesawat apa, hotel di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Sangat banyak manfaatnya buat kita. Bahkan kalau saya melihat betapa banyak nambah ilmu pengetahuan buat kita. Betapa banyak para ustadz yang berceramah di medsos ini luar biasa. Hebat-hebat mereka. Dan ada lagi keringanan yang lain. Tidak perlu kita keluar rumah, kita dandan. Cukup di dalam rumah. Sambil tiduran, sambil capek, sambil di dapur, sambil masak. Tinggal volunya aja digedein. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Resep masakan, resep kue, penataan rumah, itu semua ada di situ. Tapi jangan lupa negatifnya pun selalu ada. Karena ibarat dua sisi mata uang yang selalu bergandengan, ada positif pasti ada negatifnya. Misalnya buat menipu orang, misalnya saja Anda dijahatin oleh orang dari medsos, dimintain uang. Misalnya ditipu anak Anda celaka, tabrakan dan seterusnya dimintain uang. Misalnya lagi ada lagi yang bahkan maaf, ini yang saya sangat salah kata saya. Ngata-ngatain orang di medsos, memaki-maki orang, menghujat orang, mengadu domba orang. Nauzubillahi min dzalik. Harusnya ini dihindarkan oleh kita. Kita ambil manfaatnya, buang yang mafsadat, karena semua yang kita lakukan tentu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Secanggih bagaimanapun zaman, tetap kita sebagai seorang muslim akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan, termasuk dengan ketikan tangan kita. Kalau dapat kabar, jangan langsung kita share kemana-mana, tapi cek and recheck. Tabayun dulu kata Allah dalam Al-Quran. Jangan sampai menyusahkan orang lain, merugikan diri sendiri. Yuk manfaatkan kemajuan zaman yang luar biasa dengan sebaik-baiknya. Selalu buat amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat kita. Amin. Amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan sakirin. Hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, wa lakas sukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Di zaman kami hidup saat ini, betapa canggih segala peralatan, termasuk medsos diantaranya. Betapa mudahnya kami menghubungi orang lain. Betapa mudahnya orang lain menghubungi kami. Betapa cepatnya berita yang sampai di telinga kami, di tangan kami, di mata kami ya Allah.
Semua bisa dilakukan dalam sesaat. Peristiwa yang terjadi dalam suatu negara bisa kita lihat di negara kita pada saat ini. Semua yang terjadi dalam keluarga kita di kampung halaman sana, langsung kita bisa melihatnya apa yang terjadi di kampung halaman kita. Padahal kita ada di Jakarta, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Namun apapun yang terjadi, kami bermohon kepadamu, ya Allah. Jadikanlah hati kami yang bersih, yang suci, bisa memilah dan memilih mana yang layak kami posting, mana yang tidak. Mana yang layak kami sampaikan kepada orang, mana yang tidak. Yang benar, insya Allah benar katamu, maka kami akan menyampaikannya. Namun kalau itu tidak benar, apalagi hanya fitnah, menghujat orang, mencaci maki orang, ya Allah, sadarkan hati kami, tahankan nafsu kami. Karena itu didorong oleh kemauan setan untuk menghancurkan diri kami, menghancurkan masyarakat kami, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, jagalah kami semua dari kejahatan medsos, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, tunjukin kami jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mama untuk tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan pagi hari ini membuat kita menjadi jamaah yang bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif dan kita tidak terjebak dalam tipu daya sosial media. Amin amin ya rabbal alamin. Mama terima kasih buat ilmunya. Ipe, oke kita ya. Terima kasih sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi di rumah Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.